Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Hadirin para netizen yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan video kali ini kita akan melihat perkembangan kasus yang menimpa Gus Fuad Pleret. Jadi pada video terdahulu sudah ditampilkan bagaimana Gus Fuad Pleret secara terbuka meminta maaf kepada masyarakat suku Kali, Sulawesi Tengah, masyarakat Palu, terkait kesalahan beliau. Beliau mengaku bersalah, yaitu menyebutkan kata-kata monyet, yang merupakan terjemah daripada kunu qiradatan khasiin, jadilah monyet-monyet yang hina. Nah, kata-kata inilah yang kemudian dipermasalahkan oleh keluarga besar Habib Idrus Al-Jufri dan Al-Khairat. Jadi sudah merupakan penghinaan. Dan kabarnya sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib atau laporan polisi, dan kemudian setelah itu diikuti dengan vonis hukum adat kepada Gus Fuad Pleret dari masyarakat Sulawesi Tengah Palu. Dan dengan adanya hukuman adat yang diberikan masyarakat Sulawesi Tengah kepada Gus Fuad Pleret ini, maka Gus Fuad Pleret kemudian meminta maaf atas kesalahan yang beliau lakukan terkait penyebutan yang tidak pantas itu. Jadi ini ada dua hal yang berbeda. Tidak mengakui nasab Salim Idrus Al-Jufri sebagai keturunan Nabi atau Ba'alwi sebagai keturunan Nabi, dan menolak Habib Salim Idrus Al-Jufri menjadi pahlawan nasional, berbeda dengan masalah penghinaan nama itu. Jadi dua hal yang berbeda. Gus Fuad Pleret meminta maaf atas kepleset lidahnya, menghina lah begitu, ngata-ngatain. Sehingga beliau minta maaf secara terbuka dan terbang ke Palu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum adat suku Kali, Sulawesi Tengah, Palu. Dan disitulah prosesi hukuman adat dijalankan. Apa hukumannya? Kita lihat. Hukuman yang dijatuhkan kepada Gus Fuad adalah menyerahkan 5 ekor sapi. Jadi sebagai pengganti nyawa lah begitu. Jadi sapi ini ya kalau satunya 30 juta ya 150 juta. Lumayan. 5 parang adat, 5 kain kafan putih, 5 mangkok putih, 5 piring bermotif kelor, 5 dulang adat, serta uang sedekah sebanyak 99 real dikali 5. Ya sekitar 2 jutaan lah. Itulah prosesi atau ritual yang harus dijalankan oleh Gus Fuad Pleret agar tidak jadi dihukum adat, dihukum mati lah begitu. Jadi sebagai gantinya ya seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengapa Gus Fuad meminta maaf? Nomor 1. Yang kedua, mengapa Gus Fuad rela terbang jauh-jauh ke Palu? Yang ketiga, mengapa Gus Fuad melemah? Nah, ini yang menjadi pertanyaan di benak para pendukung Kiai Haji Imaduddin Utsman Al-Bantani. Kalau kita simak daripada perbincangan dengan sesama kolega, baik itu Kiai Haji Imaduddin, Gus Mar, Gus Faki, dan lain-lain, Gus Fuad tetap pada pendiriannya menolak nasab Ba'alwi sebagai keturunan Nabi. Tadi itu sudah dijelaskan, itu masalah lain. Gus Fuad juga menolak Habib Salim Idrus Al-Jufri menjadi pahlawan nasional. Itu tetap tidak berubah. Yang beliau pertanggungjawabkan adalah kesalahan ucap. Sifat legowo Gus Fuad daripada orang Sulawesi Tengah merajuk, marah-marah, dan menuntut secara massal, massa yang banyak kemudian akan menimbulkan keributan atau kericuhan, bahkan kerusuhan nasional, maka Gus Fuad rela untuk merendahkan dirinya,
meminta maaf dan tidak ego, tidak mentang-mentang lah begitu. Salah ya tetap salah walaupun kecil. Itulah sikap kenegarawanan daripada Gus Fuad Pleret. Itu setidaknya yang bisa kita tangkap dari sikap Gus Fuad ini. Jadi tidak selalu harus sombong, harus jumawa, ego. Gua nih pejuang, gua yang benar, gua memperjuangkan kebenaran. Gua udah sesuai Islam, gua tidak takut, gua hanya takut kepada Allah. Tidak begitu, Gus Fuad tidak begitu. Tidak semena-mena, tidak jumawa, tidak merasa wakil Allah. Tidak. Walaupun memperjuangkan kebenaran, tapi kalau dalam prosesnya ada kesalahan, ya dipertanggungjawabkan. Betul? Itu poin yang bisa kita lihat. Kemudian yang selanjutnya beliau datang sendiri ke Sulawesi Tengah, Palu, untuk bertemu langsung, melihat kondisi, melaksanakan ritualnya supaya terjadi kedamaian di sana. Terjadi ketenangan dan tidak ada gejolak-gejolak. Itulah yang diinginkan oleh kita semua. Dan yang nomor 3 tentang melemahnya Gus Fuad itu juga tidak betul. Gus Fuad tetap pada pendiriannya, tetapi lebih bijaksana lagi. Lebih memilah mana yang menyakiti orang, melanggar hukum, walaupun sedang memperjuangkan kebenaran, itu tetap dipilih jalannya. Jadi sekarang kita tahu bahwa memperjuangkan kebenaran itu kalau caranya salah, ya tetap salah. Harus dipertanggungjawabkan, betul? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang bisa kita petik dari peristiwa ini adalah bahwa Gus Fuad sudah mengajari kepada kita bagaimana sifat kesatria itu, sifat legowo itu mau mengakui kesalahan walaupun sedang berjuang. Ini sungguh jauh berbeda dengan Habaib Ba'alwi. Mungkin ini ya sedang mengajari, aku nih bukan Habib. Kalau aku salah, minta maaf dan siap diproses. Bukan siap lagi, malah menyodorkan diri untuk diproses. Bagaimana dengan Ba'alwi yang banyak salah kata itu? Sama kasusnya dengan Gus Fuad. Salah kata, salah ucap. Tetapi mereka bebas-bebas saja. Tidak pernah meminta maaf. Tidak pernah dituntut oleh masyarakat tertentu. Tidak pernah dihukum adat. Ya, wallahu a'lam, mungkin masyarakat kita pemaaf. Jadi mereka memaklumi, mungkin begitu. Ada yang bilang Gus Dur buta lah, ada yang bilang kiai anjing lah, kiai monyet lah, keroco-keroco lah. Banyak lah pokoknya kalau diinventarisir. Tetapi mereka aman-aman saja. Kenapa? Karena masyarakat kita pemaaf. Dan tidak ada satu daerah pun yang bersifat kedaerahan, primordial, apalagi sampai menghukum adat kepada orang-orang tertentu. Tidak ada. Jadi mereka yang menghina kiai-kiai Nusantara, kiai-kiai pribumi, itu kebanyakan tidak apa-apa, dimaafkan. Itulah mungkin cara Gus Fuad mengajari mereka yang membela Habaib Ba'alwi atau Habaib Ba'alwinya sendiri. Lihat Gus Fuad. Dan hikmah yang kedua adalah bahwa ternyata kita masih rentan diadu domba. Sesama pribumi Indonesia, suku-suku, daerah-daerah di Indonesia gampang sekali menyerang sesama atas nama Habib, atas nama Ba'alwi. Dalam kasus Gus Fuad ini kan sama-sama pribumi asli Indonesia, orang Sulawesi Tengah. Mereka dalam tanda kutip menghajar Gus Fuad, menuntut Gus Fuad yang juga sama-sama orang pribumi Indonesia, suku Jawa. Tetapi yang dibela, yang mereka bela adalah Habaib Ba'alwi. Bagi mereka tidak ada kata pemaaf. Tuntut, marah, dan lain-lain. Sehingga yang terjadi adalah mereka membela Habaib Ba'alwi dengan menyerang pribumi Indonesia. Tetapi kan mereka berdalih Gus Fuad salah. Iya salah. Mereka sudah benar. Tetapi ada yang lebih tinggi posisinya, yaitu memaafkan, memaklumi.
seperti yang dilakukan oleh masyarakat kita terhadap Habib-Habib Ba'alwi yang juga salah-salah kata, bahkan sama seperti Gus Fuad. Itulah kelebihan kita. Kita memaafkan, kita memakluminya dan tidak menuntut apapun. Itu pelajaran yang bisa kita ambil dari peristiwa ini. Dan setelah kita lihat di berita-berita medsos yang merupakan channel-channel umum, channel-channel bukan milik Mukimat atau Ba'alwi, seperti Kompas, Liputan 6, Metro TV, Tribun, itu rata-rata mendukung Gus Fuad Pleret. Mereka mensupport Gus Fuad Pleret, hampir 100% lah mendukung Gus Fuad Pleret ketimbang mendukung masyarakat Sulawesi Tengah itu. Sebagian ya, enggak semua. Boleh kita lihat misalnya di Tribun News, itu hampir 100% mensupport Gus Fuad sebagai gentleman, kesatria, mengajari Ba'alwi, menyatukan umat, mendamaikan umat, mencegah konflik, dan lain-lain. Misal, Gus Fuad gentle, I love you Gus. Mudah-mudahan Gusti Allah selalu meridhoi dan menyertaimu, amin. Sabar Gus, Allah Maha Kuasa dan Maha Tahu semuanya. Kemudian ada lagi, Gus Fuad sedang memberi contoh baik kepada masyarakat Indonesia. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Walaupun pihak yang dikritik oleh Gus Fuad adalah di posisi yang salah. Ada lagi, sehat terus dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Kiai Fuad Pleret. Gus Fuad lelaki sejati, pasti disegani. Istimewanya Mbah Yai Fuad, sehat selalu, lelaki sejati, banyak ilmu yang diberikan. Ini baru Gus, berani, maju terus Gus, Allah Maha mengetahui. Ini buat agar tidak ada pertumpahan darah pribumi. Terus, salut dengan jiwa kesatria Gus Fuad Pleret. Gus Fuad mantap, Gus Fuad tetap semangat. Luar biasa sikap yang diambil Gus Fuad sebagai sikap yang ditunjukkan oleh negarawan bangsa seperti Gus Dur dan lain-lain untuk menghindari konflik horizontal yang berakibat pertempuran berdarah-darah sesama pribumi atau Laskar Sabilillah dengan kelompok Al-Khairat. Walau Ba'alwi hanya lihat sambil ketawa ketiri bersorak gembira berhasil mengadu domba sesama pribumi. Begitulah watak Ba'alwi terlihat mustahil cucu Nabi. Gusti Allah mboten sare. Ada lagi yang berkomentar, gimana tuh Rizik Syihab yang mengatakan campur racun. Nah, ini juga sebenarnya menghina budaya Sunda. Tetapi orang Sunda tidak mempermasalahkannya, tidak menghukum adat kepada Habib Rizik. Mereka memaafkan. Itu keistimewaannya, memaklumi dan memaafkan. Kemudian ada lagi, masyarakat setia penuh hormat terhadap Gus Fuad Pleret. Inilah tauladan yang patut kita tiru, sikap kesatria demi keselamatan bangsa Nusantara. Subang berpartisipasi. Oh, ini dari Subang. Betul ya. Jadi ya memang betul, demi kesatuan, persatuan bangsa. Tidak ada ego-egoan, tidak ada menang-menangan. Nah, itulah sebagian kecil komentar yang kalau dibuka semuanya ya rata-rata nadanya sama. Dukungan terhadap Gus Fuad, semangat, optimisme, doa, dan lain sebagainya. Mudah-mudahan ke depannya masalah ini bisa selesai dan Gus Fuad bisa dimaafkan dan menjadi pelajaran bagi Gus Fuad sendiri untuk lebih hati-hati dalam mengeluarkan kata-kata walaupun dalam bingkai perjuangan. Dan kita berdoa mudah-mudahan proses hukum yang sedang berlanjut bisa di stop dan kita kembali kepada perjuangan-perjuangan yang bersih, yang elegan, yang cantik. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.